kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita akan merasakan kopi yang spesial nih dari tanah yang nunjau di sana. Bu Reta dari Politani Pangkep. Silakan Bu Rita. Terima kasih Pak Anam. Mungkin saya bisa dijadikan co-host untuk saya share presentasi saya. Monggo Pak. Sini. Bentar Bu. Sudah kelihatan Bapak? Ini sudah ya? Ya Bu, sudah. Ya, saya mulai Bapak. Ya, silakan. 20 menit ya Bu maksimum. Ya, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Pak karena kebetulan saya lagi on the way dari daerah bersama teman-teman dari Prodi Agroindustri karena ada kegiatan kunjungan industri Bapak. Jadi mohon maaf jika mungkin signalnya kurang bagus. Yang saya hormati Bapak Prof. Sundani, Bapak Pak Gunarto, Bapak Moderator Pak Aman, teman-teman sesama pengabdi semua dari berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi universitas maupun politeknik yang setara dengan kami. Selamat sebagai pengabdi semua. Mudah-mudahan di sekolah pengabdian ini kita bisa sama-sama mengembangkan, mensosialisasikan, men-share apa yang kita sudah lakukan di kegiatan-kegiatan pengabdian selama ini. Perkenalkan Bapak, saya Bu Reta dari program studi agroindustri, kebetulan sama Pak Rahmat Bapak. Dulu awalnya saya di perkebunan Bapak bersama Pak Rahmat, tetapi karena mengingat kompetensi saya ke bagian pengolahan, saya dialihkan ke agroindustri, tetapi walaupun berpindah saya tetap sama Pak Rahmat yang berkecimpung di dalam bidang pertanian. Nah, di judul yang diberikan ke saya tentang pengembangan teknologi kopi specialty, sebenarnya ini adalah merupakan riset S3 yang saya sudah implementasi ke masyarakat, di mana pada tahun 2017 saya sudah mengembangkan di program pengabdian setelah saya menyelesaikan program studi S3. Tetapi sebelumnya, saya di awal 2018 memang sudah ke kopi Pak bersama Pak Rahmat, sebenarnya di pengabdian lewat Iptek Dalipi. Jadi kompetensi saya itu ke arah kopi sebenarnya, mulai dari bersama Pak Rahmat di lewat LIPI sampai menerima program pengabdian dari Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, tahun ini histori saya Pak, dari mulai IBM, ada program IBM di pengabdian, sampai melakukan riset program hibah doktor, hingga sekarang saya menerima program PPUD, program ada istilahnya Bapak, kopi itu K ada kualitas, O itu adalah otak, P ada perlu, I adalah inspirasi. Jadi kalau kita minum kopi itu memang membuat perubahan di brain kita, otak kita, jadi semakin terbuka ya inspirasi kita tinggal minum-minum kopi. Tapi di saat pandemik sekarang, memang itu mungkin minum-minum kopi itu tinggal kita di rumah-rumah kita sendiri Pak, jadi itu yang susah. Jadi dari minuman kopi ini dengan adanya kualitas, otak perlu inspirasi, bahwa kopi itu dikategorikan sebagai minuman penyegar. Nah, kopi juga itu dalam perdagangan dunia, negara adalah komoditas terpenting yang melibatkan negara-negara produsen dan konsumen. Nah, kenapa kita harus memerlukan kualitas kopi yang specialty? Ini yang membuat kami tergelitik sebagai akademisi yang sekaligus juga sebagai pembina petani-petani kopi, yang dimungkinkan kopi ini sebagai komoditas terpenting negara, karena memang kopi itu adalah pemasok nomor 2 setelah petroleum, itu adalah devisa negara Pak. Kopi itu nomor 2 pemasok tertinggi Pak. Jadi ini akan melibatkan semua negara-negara produsen. Apalagi yang menjadi tantangan sekarang, Indonesia turun itu ke negara nomor 4 terbesar Pak, dikalahkan sama Vietnam dan Kolombia.
Padahal Vietnam dari tahun dulu itu belajar di Toraja, Pak, tentang kopi di PT Sulatko. Nah, sekarang dia mengalahkan kita tentang produsen kopinya. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita sebagai pengabdi, sebagai akademisi, sebagai pembina petani untuk bisa meningkatkan citra kopi Indonesia lagi biar menjadi kopi Indonesia bisa jadi dunia, Pak. Ya, ini yang menjadi PR bagi kami untuk bisa membuat kopi Indonesia kembali berjaya sebagai kopi specialty. Nah, di ini kalau melihat peta cita rasa dan aroma kopi Indonesia itu sudah banyak, Bapak. Yang saya ini, yang misalnya yang dari Sulawesi, ada 2 yang punya legalitas IG, Pak, yaitu Toraja dan Enrekang. Di Toraja dikenal dengan Arabica Toraja, dengan Enrekang itu Arabica Kalosi. Tapi yang menjadi tantangan sekarang, brand Kalosi itu sudah jadi paten di luar negeri. Hanya kita dapatkan IG-nya, dengan IG Arabica Kalosi Tipika. Nah, ini yang Tipika inilah yang menjadi brand sekarang yang memang jika memang petani-petani menerapkan SOP untuk mendapatkan kopi specialty, dia akan sama dengan kopi Geisha yang dari Panama yang 1 gelas itu harganya sampai 3 juta, Bapak. Jadi jenis Tipika Arabica Tipika itu sebenarnya ada di Indonesia yang memang langka, tapi sistem budidayanya ini memang agak langka juga, Pak, karena sistem pembuahannya itu kadang berbuah 1 tahun ini, 2 tahun kemudian baru berbunga lagi. Nah, ini kontinuitas untuk produksinya itu memang yang kurang. Karena tapi kalau ditinjau dari kualitas specialty-nya memang dia sangat bagus. Ini sebenarnya setara dengan kopi Geisha, Bapak, yang lagi tren sekarang, kopi termahal dunia. Itu Arabica Tipika, Pak, ada di Enrekang, dan itu masih ada pohonnya, Bapak. Masih langka, nanti saya akan memperlihatkan. Nah, tantangan juga di sini untuk nanti kita bisa menghasilkan kopi specialty, mungkin para sebagai akademisi di budidaya kopi atau yang di bidang genetika, akan bisa membuat bagaimana menghasilkan tanaman kopi ini dengan sistem kultur misalnya. Diapakan supaya dia tidak berbuahnya itu setiap tahun. Nah, ini Bapak. Jadi peta cita rasa dan aroma kopi Indonesia sebenarnya sudah ada, Bapak. Sudah ada di petakan dengan menurut munculnya indeks geografisnya. Jadi di Sulawesi Selatan sendiri ada 2. Nah, ini yang menjadi varietas kopi yang yang mempengaruhi cita rasa kopi itu, ini dilihat dari 3 jenis kopi, Bapak. Ada Arabica, ada Robusta, ada Nah, peta cita kita lihat yaitu ada jenis. Bodinya ini subsidi dan karena karakteristik cita ini yang sangat berpengaruh untuk nanti menghasilkan specialty. Nah, misalnya di Arabica orang kadang misalnya terlalu asam, jadi di Robustanya sangat rendah, apalagi Liberica. Tapi di riset kami, acidity di Arabica ini kita sudah turunkan menjadi 0,18 sampai 0,27. Ini yang kita sedangkan di luak sendiri, yang kita melihat kita ambil patokan kopi luwak dengan acidity yang tinggi itu 2,37, itu kita sudah bisa dapatkan, Bapak. Makanya saya bilang itu dikatakan jadi bodi untuk tapi saya itu dia bisa keluar rasa buah, rempah lainnya. Makanya di era pandemik ini, kalau kita mau modifikasi end product dari kopi tersebut, kita bisa menghasilkan kopi untuk menaikkan imun, Pak. Dari spesifikasi rasanya itu rempah, jadi itu bisa dimodifikasi. Nah, untuk anatomi buah kopi, jika kita ingin menghasilkan yang specialty,
kita harus benar-benar melihat anatomi buahnya. Karena dari sini itu 30% akan berubah di end produk dari kopi tersebut. Misalnya jika buang belum mau, ini memberi rasa yang bagus. Ini, jadi di anatomi kopi ini ada cita rasa aroma yang istilah kopi kalau dari kami ada prekursor. Prekursornya ini sudah ada Bapak. Jadi petani-petani selama ini kami sudah membimbing, share ke dia tentang bagaimana memanen kopi supaya menghasilkan kopi yang terbaik. Jadi ini yang kami sudah lakukan ke petani-petani, khususnya di petani Sulawesi Selatan. Nah, dalam pengolahan kopi tersebut ini kita mengenal beberapa macam. Jadi di pengolahan kopi itu untuk menghasilkan kopi specialty itu kita ada berbagai macam. Ada yang natural process, ada yang full wash, ada yang semi wash. Yang terbaru sekarang itu orang lebih suka ke honey process. Honey process ini merupakan turunan dari proses natural. Kalau di natural itu langsung dikeringkan, tapi kalau kita akan menghasilkan honey process, itu ada beberapa langkah yang kita lakukan. Jadi ini yang di honey process, yang lagi tren anak muda sekarang, anak milenial ini, untuk dia masukkan di dalam kafe-kafe mereka. Dan stok kopi tentang honey process. Di honey process juga ini, ada berbagai jenis lagi. Ada yang mengatakan yellow honey, red honey, atau black honey. Ini honey dan red honey ini berpengaruh juga dari sistem fermentasinya. Nah, sebenarnya di kopi ini untuk menghasilkan specialty ini ada berbagai kriteria. Jadi produksi kopi yang sekarang nasional itu memang masih terbanyak adalah Arabica, menyusul dengan Robusta. Nah, yang kopi ini dipengaruhi oleh berbagai berbagai kriterianya. Jadi dari mulai panen, budidayanya, panen sampai ke pengolahan itu, ini yang akan mempengaruhi nanti cita rasa. Makanya di sistem kopi specialty yang kami hasilkan ini, saya mengaplikasikan ada teknologi namanya ohmik. Ini namanya ohmik. Aduh, maaf. Ini adalah fermentasi ohmik. Di mana fermentasi ohmik ini kita akan setarakan dengan menganut sistem fermentasi yang ada di dalam luwak. Tetapi di fermentasi ohmik ini kita tidak menggunakan tentang bahan-bahan misalnya feses luwak ataupun bakteri atau mikroba, ini tidak. Kita masih tetap menggunakan tentang alami dari kopi itu yang akan disetting dalam fermentor tersebut. Yang fermentor tersebut inilah yang menghasilkan kopi specialty. Ini yang kami lakukan sekarang di Sulsel dengan membantu petani-petani untuk menaikkan grade dari kopi tersebut. Nah, di dalam fermentasi ini yang paling kita setting itu adalah bahwa tentang variasi suhu dan temperaturnya. Karena di kopi ini memang yang berpengaruh adalah suhu dan temperatur. Suhu dan waktu fermentasi. Ini maaf, ini waktu dan suhunya. Ini yang menjadi penentu kualitas untuk specialty kopi pada pasca pengolahannya. Nah, ini saya memperlihatkan untuk menghasilkan kopi specialty ini sebenarnya untuk ohmik, fermentasi ohmik, bahwa saya tinggal mengambil langkah di pemetikan. Pemetikan ini benar-benar petani dalam pengabdian kami sampai ke riset ini mengajarkan mereka tentang memetik buah kopi yang memang matang penuh. Karena ini yang saya di awal tadi bahwa di anatomi kopi itu
kalau kita tidak melihat buah kopi ceri yang matang penuh akan berpengaruh kepada cita rasanya. Jadi di pengabdian masyarakat dengan membina sekitar 600 petani, ini di 2 kabupaten itu sudah benar-benar kita mengajarkan sistem panen dan pasca panen kopi yang baik. Dari panen, kita juga mengajarkan tentang sortir, karena selama ini petani mengolah langsung buah yang sudah dipetik tanpa dia menyortir. Nah, di sini adalah inti juga bahwa sortir itu sangat penting. Setelah sortir ini kita masih lakukan dengan sortir dengan menggunakan air, yaitu perambangan. Karena banyak buah kopi yang merah ini tetapi isinya sudah tidak ada atau terjadi pembusukan. Nah, ini akan berpengaruh juga pada nanti biji kopi yang dihasilkan. Makanya setelah sortir ini memilih biji buah kopi yang masih muda, masih orange atau ada benda-benda lain, kita lakukan sortir dengan menggunakan air, yaitu perambangan. Setelah ini sudah disortir, kita akan melakukan pulver. Di pulver ini kita pulver ini untuk mengeluarkan kulit buah. Kulit buah ini tanpa dicuci, kita masukkan di alat fermentasi ohmik. Saya akan sebelum ini di pulver ini kita akan masukkan di tabung. Tabung ini sebenarnya ini waktu riset saya, Bapak, ini masih kecil, tetapi sekarang dengan scale up, kami sudah memiliki tabung fermentasi ohmik itu dengan kapasitas satu tabung itu adalah 50 kilo. Jadi 50 kilo itu masih bisa di scale up sampai 100 kilo. Ini sudah diimplementasi ke masyarakat. Jadi fermentasi ohmik ini menghubungkan ke lodger. Di lodger ini akan tercatat perubahan suhu dan perubahan suhunya dengan waktu fermentasinya. Di sini akan berpengaruh nanti untuk menghasilkan biji kopi specialty. Jadi misalnya yang di riset kami kita menggunakan variasi suhu 30, 35 sampai 40 karena itu kita mengadopsi dari suhu yang terjadi di lambung luwak, binatang luwak yang memfermentasi kopi, yang menghasilkan kopi kata orang itu adalah terbaik, tapi itu tergantung konsumen. Terus kita menggunakan variasi waktu itu mulai dari 2 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam sampai 24 jam. Ini juga kita mengadopsi tentang waktu luwak memakan kopi sampai dia mengeluarkan. Jadi luwak itu pertama dia memakan kopi, 2 jam kemudian akan keluar. Kemudian kita ambil, kita bandingkan analisanya, mana yang cupping score-nya lebih tinggi antara 2 jam yang diolah di ohmik dengan 2 jam yang keluar dari pelut luwak. Nah, ini kita perbandingannya keluar. Terus kita mengambil sampai ke 24 jam karena luwak itu mengeluarkan buah kopi dari prosesnya itu sampai 24 jam. Kemudian hari ketiga luwak itu tidak lagi memakan kopi. Jadi itu kita menganalisa sampai benar-benar luwak itu mengeluarkan biji kopi dari perutnya sampai bersih. Jadi karena luwak itu tidak setiap hari dikasih makan kopi. Nah, waktu fermentasi inilah yang kita adopsi dari luwak. Mana yang dibandingkan yang akan keluar dengan kopi nanti yang terbaik dengan hasil cupping score dari Puslit Koka dan uji karakteristik flavor lewat GCMS. Nah, jadi ini sampai proses fermentasi lewat ohmik yang kita adopsi. Saya kembali. Nah, setelah difermentasi, kita lakukan pencucian. Jadi pencucian itu, misalnya di ohmik tadi itu 12, kita ambil yang terbaik adalah 12 jam dengan suhu 35. Kita lakukan misalnya, saya singkat saja bahwa 12 jam dengan suhu temperatur 35 derajat, kita keluarkan dari tabung tadi, tabung ohmik, lalu kita cuci bersih, sampai bersih dengan air yang mengalir. Jadi airnya ini juga kita menggunakan air yang bersih, tidak boleh bersumber dari misalnya air tanah yang berbau tanah karena kopi itu sangat rentan menyerap bau-bauan yang ada di sekitarnya, apalagi penggunaan air. Lalu dilakukan penjemuran
Penjemuran itu dengan menggunakan para-para. Ini kopi ini seharusnya ketinggiannya itu 1 meter di atas permukaan tanah. Karena jika tersentuh dengan tanah nanti kopi itu kalau dilakukan cupping score itu akan berbau tanah. Jadi ada nanti rasa tanahnya yang keluar. Nah, itu akan mempengaruhi juga ke specialty-nya. Setelah kering, ini kita dapatkan kadar air di sini. Ini kita lakukan huller. Di huller ini untuk mengeluarkan kulit tanduk, lalu keluar biji kopi berasnya atau green kopinya yang kita keringkan lagi sampai kadar air 11-12% untuk Arabica. Setelah itu kita melakukan teknik roasting. Nah, di teknik roasting ini juga kita bisa menghasilkan berbagai cita rasa tergantung dengan cara kita merosting. Misalnya yang kami lakukan di kemarin itu untuk memberikan rasa rempah, karena ini sekarang misalnya lagi musim hujan, ini kita cocoknya meminum kopi yang rasa hangat, yang mulai mungkin ada spicy-nya, ada rasa kayu manisnya, ada cengkeh untuk menghangatkan badan, di samping dengan adanya pandemi COVID sekarang ini untuk menaikkan imun. Jadi kopi sebenarnya itu kan tadi sudah mempunyai aroma rempah atau rasa rempah lain, misalnya yang pedis-pedis, spicy. Nah, di roasting ini kita modifikasi, kita menambahkan rempah-rempah tersebut supaya bisa lebih keluar. Diatur suhunya lalu ditambahkan dengan rempah-rempah lain. Jadi ini yang bisa kita modifikasi di sistem roasting tersebut dari hasil kopi fermentasi luwak. Ini yang membuat kami kemarin sudah mempunyai pasar ke luar, kerjasama ke luar itu dengan ada penjualan kopi keluar, jadi membantu masyarakat ini sudah kita menjual dengan sistem roasting dengan modifikasi dengan tambahan rempah-rempah. Nah, ini kita sudah lakukan penjualan. Saya skip saja. Nah, ini untuk profil cita rasa yang kami dapatkan di sini, ini ada tentang aroma. Ini yang garis merah ini kita dapatkan aroma memang tertinggi pada sistem fermentasinya, yaitu fermentasi 12 jam dengan suhu 35. Nah, ini yang terpenting di aroma. Acidity juga itu kita dapatkan acidity yang paling rendah itu, tetapi di cupping score-nya. Nah, ini yang tertinggi. Kemudian ini saya mungkin skip saja. Ini kenapa saya katakan bahwa specialty, karena cupping score yang kami dapatkan terbaru lagi, ini mohon maaf saya tidak masukkan yang baru datang kemarin, sertifikat dari cupping score Puslikoka 2020 yang saya tampilkan ini adalah September 2019. Ini cupping score-nya ada yang di atas 86. Jadi ini saya hanya menampilkan 3. Kenapa saya bisa ini ada spesifik karakteristiknya, ada yang ada karamel, ada brown sugar, ada sweet potato. Ini semua yang kita bisa modifikasi di dalam fermentasi ohmik tersebut. Nah, dari analisa GCMS kita mendapatkan peak-peak memang yang sangat bagus, dengan peaknya yang paling tinggi ini dengan kombinasi flavor yang sangat banyak keluar dibanding dengan kopi-kopi yang tidak difermentasi dengan ohmik. Ini yang kombinasi dari hasil GCMS yang kami lakukan analisa di Sukamandi. Nah, end product yang kami lakukan sekarang dengan UKM adalah kita sudah mengeluarkan berbagai kopi. Ini ada yang terbaru kami buat dalam era pandemik ini. Sekarang kami membuat drip bag kopi yang para bapak-bapak dan ibu-ibu yang pencinta kopi tidak lagi menikmati di kafe, tapi bisa di rumahnya sendiri menyeduh kopi yang ala-ala di kafe. Jadi itu seperti menikmati di kafe-kafe besar. Jadi ini ada produk dari UKM yang binaan dari pengabdian masyarakat kami. Terus ada tentang cold brew yang ada kopi botol, yang ini bisa juga langsung dikonsumsi, diminum. Ini disimpan di dalam lemari pendingin, itu lebih enak. Jadi itu lebih banyak yang keluar. Terus ini
pengabdian masyarakat kami yang kami lakukan selama ini membina petani tentang teknik budidaya sampai ke sistem panen. Ya, ini yang kami lakukan sekarang di petani. Ini petani-petani yang ada di Kabupaten Nrekang sama Toraja. Ini kami membina petani-petani ini kurang lebih sekarang 600 petani. Jadi yang kami bina itu dari hasil pengabdian masyarakat kami bersama di combine riset yang sudah diimplementasi ke masyarakat. Nah, mungkin ini jadi ini yang akan mungkin sekarang brand akan keluar bahwa kopi ditambah herbal tadi akan meningkatkan daya tahan dan imun tubuh dengan menambahkan beberapa variasi dari kopi tersebut. Nah, saya kira cukup informasi bahwa tahun 2019 kemarin kami ikut yang Harteknas di Bali dengan membawa brand kopi kami sendiri dari Sulawesi Selatan sebagai wakil untuk klaster kopi Indonesia. Jadi saya sendiri sebagai ketua di situ Pak, klaster kopi Indonesia yang masuk di dalam kemarin kompetisi di Direktur Inovasi Kementerian Ristek kemarin Pak. Jadi kami dapat itu tentang klaster kopi. Jadi yang kami bawa brand ke Harteknas kemarin di Bali, kami mendapatkan beberapa penghargaan di sana Bapak. Saya kira mungkin itu dari saya Pak. Mohon maaf jika signalnya kurang bagus. Saya mohon maaf Pak. Saya serahkan ke moderator Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Reta. Sangat bagus kopinya itu. Tapi belum pernah mencicipi saya. Pak, setelah ini biar saya share ke kelompok Pelitmas Indonesia Bapak Ya, untuk dicicip yang ada di latar belakang saya Bapak. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Boleh saya Pak, Saleh Pak, boleh nggak? Ya Pak Saleh, silakan. Langsung aja, Singkat Pak. padat ya. Terima kasih Bu, itu sangat menarik sekali paparannya dan jadi agak ada suatu ide gitu Bu yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Ini kan kita kalau misal menanam kopi, nanti kualitas kopi itu ditentukan oleh unsur mikro gitu. Saya pernah ngobrol dengan seorang ahli kopi di Surabaya waktu itu, di ekspor impor. Nah, itu kualitas kopi di Indonesia itu sangat variatif. Dengan metode fermentasi yang mungkin yang Ibu lakukan kali ya, fermentasi, itu apakah benar, bisa Pak. mengubah rasa enggak Bu? Itu aja Bu pertanyaannya Bu. Makasih Bu. Iya Bapak. Langsung mungkin Bapak, ya Pak Aman. Ya, silakan ya. Silakan berdiskusi. Bapak benar yang Pak siapa tadi? Pak Saleh Bu. Saleh. Pak Saleh, mohon maaf Pak Saleh. Benar bahwa unsur mikro ini akan mempengaruhi memang cita rasa Pak. Karena saya bilang 40% itu Pak, cita rasa kopi itu dipengaruhi dari agroklimatnya. Apakah agroklimatnya itu dari sistem unsur hara tanahnya, tempat tumbuhnya, daerah asalnya di mana, ketinggian tempatnya itu 40% Pak dari sana dipengaruhi Pak. Tetapi di pengaruh ini dia masuk ke prekursor namanya Pak. Jadi untuk membangun cita rasa itu dipengaruhi 40% dari agroklimat. Nah yang nanti paling menentukan keluar prekursor ini menjadi cita rasa itu pada teknik panen, pasca panen sampai ke roasting Bapak. Jadi 30% itu pada sistem panen dan pasca panennya ini dibangun di sini prekursor tadi dari 40% tadi yang ada di agroklimatnya. Agroklimat itu termasuk jenis mikroba apa yang ada di tanah itu, ketinggian tempatnya, suhunya, kelembaban, itu akan menumbuhkan prekursor atau menumbuhkan cita rasa yang istilahnya prekursor yang akan ada di kopi itu Bapak. Makanya misalnya di Nrekang sendiri
Itu Pak, ketinggian Latimojong dengan yang ada di Benteng Allah itu cita rasanya itu beda Bapak. Nah, di dalam sistem fermentasi ohmik ini, di sini kita bangun cita rasa itu mana yang orang kita mau kuatkan Bapak. Misalnya ada tadi aroma rempah Bapak yang memang ada di kopi. Atau kita mau tumbuhkan aroma yang rasa melo, misalnya bunga-bungaan. Yang orang lebih suka misalnya pada saat musim panas. Nah, di fermentasi ini kita bisa merubah cita rasa itu. Kita mana yang dominan orang suka, kita tumbuhkan, kita atur di suhu sampai dengan temperaturnya. Jadi memang kayak honey proses Bapak, saya contohkan honey proses yang tanpa menggunakan fermentasi ohmik pun itu dibuat yellow honey. Ada yang fermentasi yang honey yang istilah yellow honey itu dengan rasa yang agak melo. Kalau red honey itu dia agak keras, menuju ke wine Bapak, kayak rasa anggur. Nah di situ itu memang Bapak itu jadi 60% itu di proses teknik panen dan pasca panennya Pak, itu akan keluar karakteristik. Tetap mempengaruhi mikroba yang ada di pertanaman kopi itu tetap ada, tapi itu di situ mulai muncul. Makanya Arabica dan Robusta itu Bapak, itu berbeda cita rasa karena tempat tumbuhnya beda dengan syarat tumbuhnya. Robusta di atas ketinggian 900 itu paling oke Bapak. Kalau Robusta 400 sampai 600. Tapi ada Robusta yang tumbuh di ketinggian 900 ke atas, itu juga lebih akan keluar. Tapi ciri khas Robustanya itu tidak mulai sudah tidak muncul. Karena syarat utama tumbuhnya misalnya Robusta itu di ketinggian 600-an ke atas Bapak. Sama dengan Arabica, lebih tinggi Pak, ketinggian 2000 yang ada di Toraja, salah satu daerah itu yang ada tipikalnya itu ketinggian 2000, dia akan lebih keluar Pak aromanya. Jadi itu memang berpengaruh, tetapi kalau kita panen dan pasca panennya itu kita tidak melakukan SOP yang benar, aroma itu tidak akan muncul Bapak, akan kembali karena baru sistem prekursor namanya. Bakal aroma yang ada di dalam kopi itu muncul di anatomi buah tadi. Mungkin begitu Pak Saleh. Wah, terima kasih Bu, sangat Mohon ditambah. puas Bu. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Pak Terima Saleh. kasih Bapak. Satu lagi barangkali. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak Kurnia. Mas. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sharingnya. Saya kebetulan bukan penikmat kopi, jadi kurang paham. Tapi yang ingin saya tanyakan, Bu, untuk kopi ini apakah produk akhirnya itu ya berarti kopi-kopi yang biasa kita minum atau bisa kita membuat inovasi, jadi produk akhirnya itu barang lain mungkin snack atau roti dan lain sebagainya Ibu? Rasanya. Jadi kayak apa merasa kopi gitu ya Pak? Aku ya, nanti dikirimin Bapak, Pak Prof. Sudah nih. Bu Reta itu Pak Kurnia tanya itu selain produk. Boleh diulang Bapak, Pak Aman boleh. Itu Pak Kurnia tadi tanya, kopi itu kan hasilnya pasti Ya, ya Pak. Berupa Bubuk kopi. minuman ya, Minum. yang Kopi, bisa ya. dalam bentuk bubuk begitu loh. Kalau Pak Kurnia bilang, apakah bisa dalam bentuk lain untuk rasa makanan barangkali gitu? Bapak boleh diulang Bapak, Pak Aman. Iya, bisa enggak itu dipakai untuk hasil produk lain selain Boleh minum, diulang gitu? pertanyaan. Selain Ya kok. diminum, bisa dimakan gitu hasilnya produk kopi. Seperti gini Bu Reta. Ada sinyal dia Pak Aman. Kalau coklat misalnya, coklat itu kan ada bubuk coklat yang bisa diminum. Tapi juga ada produk coklat yang langsung bisa dimakan gitu. Maksudnya itu. Ya, untuk produk kopi, ya benar Prof. Kalau untuk produk kopi, sekarang kan lagi milenial Prof. Jadi kombinasi, bukan saja dijadikan bubuk Prof. Sekarang teknologi, jadi sebenarnya seandainya peralatan saya lengkap, itu yang saya dapatkan juga dari Jepang,
orang menikmati kopi itu dengan menghirup seperti rokok, Prof. Jadi kita tangkap aromanya, kita destilasi, kita tangkap aromanya, masukkan dalam pen. Seandainya di rumah, Prof, saya perlihatkan Pak Prof, perlihatkan ke Pak Kurnia, itu kita destilasi, keluarkan aromanya, ditangkap Prof, dimasukkan dalam seperti pulpen. Jadi di sana itu mungkin ada yang mungkin juga yang teman-teman dari Jepang itu, dia tinggal menghirup, itu dia sudah merasakan meminum satu gelas. Nah, di aroma itu yang ditangkap, jadi kayak uapnya, seperti orang merokok. Itu ada, Prof, jadi cold brew. Nah, ada juga yang tinggal itu bentuk cair, dimasukkan di dalam satu, ada alat, itu seperti korek, itu mengajar anak muda kayak daripada kayak yang rokok gas itu dimasukkan itu, tinggal dihirup, dikeluarkan. Jadi orang di sekeliling kita bukan merasakan perokok yang pasif, tetapi bisa meminum kopi pasif, Prof. Seandainya alat itu. Tapi saya akan berusaha mungkin di kampus saya nanti bisa dikembangkan. Terus di kopi itu kadang juga di luar negeri sekarang itu orang sudah meminum dengan mengkombinasi produk coklat yang tadi ada Ibu tampilkan coklat. Satu biji kopi itu di luarnya itu dibungkus dengan coklat. Jadi orang sekaligus merasakan kopi coklat. Jadi itu dianggapnya sudah meminum kopi dengan satu gelas. Jadi itu sudah ada modifikasi. Modifikasi lain itu bahwa bukan saja sekarang jadi dikonsumsi, tapi banyak yang sudah bisa dibuat. Di kopi juga itu sebenarnya, jadi di kulit kopi juga sebenarnya seandainya mungkin kalau ada periset apoteker, itu di kulit buah kopi setelah dapat kemarin waktu saya ke Jerman, itu ada obat yang bisa jadi obat penenang. Tapi sayang bukan saya, jadi di informasi sekolah Pelipmas ini saya menginfokan, kalau ada orang apoteker, Prof, anggota kita di Pelipmas, tolong diteliti. Di kulit buah yang merah tadi itu, Prof, itu jadi pakan. Iya, silakan. Saya bisa jadi pendamping Bapak karena itu bisa menjadi ada obat yang dibuat seperti paracetamol, itu antigenik. Itu saya lihat sendiri. Cuman saat itu itulah privasi orang di sana. Saya hanya mencolek dasar saya, Pak Prof Sundani cerewet. Saya bertanya-tanya begitu. Akhirnya saya dapat. Nah, kulit buah itu ternyata diambil. Nah, kalau ada anggota Litmas, kita sharing informasi. Mohon nanti bisa diuji-uji lah. Ada keluar itu. Kalau kita ekstrak kulit buah yang merahnya itu, Pak. Ya, ya. Di pakan ternak juga bisa. Apotekernya itu sering di sini di Flipmas banyak. Ya. Ya. Mungkin bisa mencoba meneliti itu supaya kita tidak impor lagi obat-obat. Bisa tambahan. Iya, iya, iya. Oke. Baik. Makasih, Katanya Bapak. kopi juga bisa meningkatkan cita rasa, Bu. Kan kalau kulit kopi sekarang kan bisa dibuat kaskara, Bapak. Ya, Teh kaskara itu bisa dimodifikasi, Bapak. Dikasih bunga-bungaan apa saat kita pengeringan. Kayak teh melati, teh yang di luar itu kan banyak, Pak. Jadi kalau kulit kopi itu kita bisa modifikasi, bisa jadi macam-macam aroma, Bapak, keluar. betul, betul. Iya, teh kaskara. Kulit kopi. Mbak Aman boleh bertanya, Pak Aman? Ya, silakan. Satu lagi ya. Ya, Bu Reta. Malam, Oh, maaf Pak Budi. Silakan siapa yang bertanya dulu? Silakan. Bu ya silakan Bu. Pak Budi. Saya belakang aja. Bu Reta, saran ini Bu Reta, sekarang. Ya Bu. Silakan. Sekarang kita dalam masa COVID ini, jadi saya sebenarnya pencinta kopi, tetapi katanya kalau kayu putih itu ditaruh ke lidah itu nanti baik untuk ini. Jadi sekarang saya kasih saran Bu, mungkin di tempat Ibu boleh dibuatkan permen kopi tapi ada permen kopi tapi ada kayu putihnya itu Bu. Jadi kita makan kopi, ada kopinya, terus kayu putihnya itu baik untuk mencegah COVID-nya. Tapi mereknya merek bintang ya Bu.
Merek pengusul ya. Merek penanda. Daripada kita kasih ke kopi itu kayu putihnya atau medicated oil itu kita minum di masa COVID ini, saya saran saja ke Ibu ada inovasi mungkin ya Bu, atau produk sampingan dari kulit kopi tadi juga nggak apa-apa. Tapi jadi bentuk permen, gimana Prof. Sundandi? Tapi mereknya Bintang ya Pak? Ya. Ya itu saran tadi Bu untuk produk baru gitu dari tempat Ibu Bu Reta. Terima kasih Prof. Sundani, terima kasih Pak Aman. Kayaknya jaringannya hilang lagi tuh. Iya, karena masih di jalan itu. Oke, kalau ada waktu mungkin ke Pak Hendrik lagi tanya jawabnya. Ya. Moga Pak Hendrik. Bapak Ibu yang mau sambung ke Pak Hendrik? Nyambung ke Atau Pak Hendrik Bu boleh. Desi? Kalau Bintang nyambung ke Pak Hendrik bisa nggak Pak? Bisa Ya, aja. silakan. Pak Hendrik Ya. masih ada? Pak Hendrik? Masih. Siap. Masih. Jadi bisa diulang pertanyaannya, Bapak? Wah, Sekalian ya Pak. Bikin permen, Bu. dua-dua. Bikin permen dari kulit Oh, kopi. kopi. Dengan Iya. aroma-aroma Boleh, atau boleh, Pak. rasa yang untuk meningkatkan imun. Iya Iya, Bu Reta tadi saya pencinta Terima kasih kopi. sarannya, Bu. Siap, Bu. Nanti kita kolaborasi. Di blend dengan kayu putihnya. Jadi kita dapat permen kopi, tapi ada kayu putih. Rasa. Untuk COVID sekarang kan disarankan juga untuk menggunakan kayu putih, minyak kayu putih. Jadi permen Ibu, permen kopi Ibu. Eukaliptus ya, Bu rasanya- ya. Ya, Eukaliptusnya. eukaliptus. Ya, tapi mereknya Bintang ya, Bu. Sponsor. Saran, Bu.